Sekarang kamu lagi berbahan, lagi scrolling-scrolling sosial media, buka buku males, belajar males, bawaannya pengen malas-malasan terus. Dan kamu pengen mengatasi semua itu. Karena kamu tahu, banyak kerjaan yang belum kamu kelarin. Banyak tugas yang masih numpuk, skripsi yang belum selesai, tugas yang masih belum selesai, presentasi yang belum selesai. Kamu tahu semua itu harus kamu kerjakan. Tapi kamu malas untuk bergerak ataupun melakukan apapun itu. Kau pengen berhenti menjadi pemalas tapi gagal terus. Kamu pun bertanya-tanya, gimana caranya berhenti jadi orang yang malas? Kenapa orang lain bisa berhenti menjadi pemalas tapi kamu nggak bisa? Apa yang mereka ketahui tapi kamu nggak tahu? Makanya itu di video kali ini kamu akan tahu segalanya, alasan mengapa kamu menjadi orang yang malas. Sehingga kamu bisa berhenti menjadi pemalas dan menjadi lebih produktif ke depannya. Kita langsung aja masuk ke poin yang pertama. Kamu merasa malas karena kamu kelelahan. Pernah gak sih kamu ngerasa super malas karena kamu terlalu lelah? Aku pernah, dan rasanya seperti semua energi dalam tubuh hilang begitu aja. Kamu tahu gak kalau tubuh kita itu butuh istirahat yang cukup buat bisa berfungsi dengan baik? Kadang kita terlalu sibuk sama sekolah, kuliah, pekerjaan, atau bahkan main game sampai lupa waktu untuk istirahat. Saat tubuh kita kelelahan, otak kita tuh jadi nggak bisa bekerja dengan baik. Jadinya kita tuh jadi ngerasa males buat ngapa-ngapain. Buat bangun dari kasur aja males, itu berat banget, kayak ada magnet yang kuat banget. Aku ngerti banget rasanya dan aku tahu karena aku juga pernah ngerasain hal yang sama. Kita semua tuh butuh istirahat dan itu nggak salah. Ya, nggak salah. Tapi kalau kita terus-terusan lelah, itu bisa jadi masalah besar. Kamu bisa jadi kehilangan fokus di kuliah, kerjaan jadi berantakan, dan mood kamu juga bisa menjadi memburuk. Aku nggak mau itu terjadi sama kamu. Makanya kita harus mulai memperhatikan waktu istirahat kita. Coba deh, pastikan kamu tidur yang cukup setiap malam. Jangan sampai lupa istirahat di siang hari kalau ada, kalau sempat, kalau kamu ngerasa capek. Aku yakin kalau kamu mulai merasa lebih peduli sama istirahat kamu, rasa malas itu perlahan akan hilang. Kamu bakal ngerasa lebih segar dan lebih semangat dan juga lebih produktif karena kamu nggak terlalu capek. Aku sendiri udah nyoba dan hasilnya sangat luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, kamu ngerasa malas karena kamu sering terdistraksi. Pernah nggak sih kamu lagi semangat ngerjain sesuatu, terus tiba-tiba HP kamu bunyi dan kamu langsung terganggu? Aku sering banget ngalamin hal tersebut. Tiba-tiba notif dari sosmed masuk. Akhirnya aku jadi lupa sama tugas yang harus dikerjakan. Kamu tahu nggak, kalau distraksi itu bisa bikin kita jadi males. Ketika kita sering terganggu oleh hal-hal kecil, konsentrasi kita itu jadi terpecah-pecah. Padahal otak kita tuh butuh fokus yang baik buat bekerja dengan maksimal. Kalau sering terdistraksi, kita jadi nggak bisa kelarin tugas dengan baik, dan itu masalah banget buat kita. Rasanya itu kayak ada yang selalu narik perhatian kita ke sana ke sini, dan aku ngerti banget. Aku tahu banget rasanya dan aku tahu kamu juga pernah ngerasain hal yang sama. Salah satu contoh yang paling sering adalah ketika kita belajar ataupun bekerja. Kita mulai dengan niat yang kuat, tapi akhirnya malah buka sosmed, nonton video dan semacamnya. Padahal awalnya kita cuma mau ngecek sebentar doang, tapi tanpa sadar, waktu yang seharusnya buat belajar atau buat bekerja itu malah habis gitu aja. Aku juga pernah ngalamin hal tersebut. Satu kali, aku punya tugas besar yang harus diselesaikan dalam waktu seminggu. Setiap kali mau mulai kerjain, aku selalu terganggu sama notif di HP. Akhirnya tugas itu baru kelar di hari terakhir, H-1 dan hasilnya nggak ada yang maksimal sama sekali. Di situ aku belajar betapa pentingnya mengatur waktu dan juga menghindari distraksi. Coba deh matikan notif saat belajar ataupun bekerja. Atau kamu bisa taruh HP kamu di tempat yang jauh biar nggak gampang untuk tergoda buat buka HP. Selain itu, buatlah jadwal yang teratur dan patuhi waktu yang sudah kamu tentukan. Aku tahu ini nggak mudah, tapi kalau kita bisa mengurangi distraksi, kita bisa jadi lebih fokus dan juga lebih produktif. Bayangin berapa banyak tugas yang bisa kamu kelarin dan bisa fokus kalau kamu nggak terdistraksi. Berapa banyak waktu yang bisa kamu hemat buat hal-hal lain yang lebih penting. Aku yakin kamu pasti bisa mengatasi rasa malas ini dengan lebih baik. Kamu nggak sendirian, kita semua pernah ngalamin hal yang serupa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kamu malas karena kamu sering menunda pekerjaan ataupun bahasa kerennya prokrastinasi. Pernah nggak sih kamu punya banyak pekerjaan, tapi kamu malah milih buat nonton TV atau main game atau scroll sosmed? Aku sering ngalamin hal tersebut. Rasanya tuh lebih enak untuk nunda pekerjaan dan ngelakuin hal-hal yang lebih seru. Tapi nggak tahu nggak,
kalau kebiasaan ini bisa bikin kita jadi orang yang pemalas. Setiap kali kita nunda kerjaan, kita jadi ngerasa tugas itu makin berat dan juga makin sulit untuk diselesaikan. Padahal kalau kita mulai dari sekarang, mungkin tugas itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Aku ngerti banget rasanya dan aku tahu kamu juga pernah ngerasain hal yang sama. Sebagai contoh, aku pernah punya tugas besar di kuliahan dan harus kelar selama 2 minggu. Tapi karena aku terus nunda-nunda, aku baru kelarin tugas, aku mulai kerjain tugas sehari sebelum deadline dan itu hasilnya nggak maksimal banget. Akhirnya aku harus begadang semalaman dan hasilnya ya seperti yang aku katakan nggak ada maksimalnya. Rasanya capek dan aku nyesal kenapa nggak mulai dari awal. Aku belajar banyak dari pengalaman itu dan sekarang aku selalu coba mulai ngerjain tugas secepat mungkin. Aku tahu, kadang kita ngerasa tugas itu terlalu berat atau membosankan makanya kita tunda. Tapi kalau kita bisa memecah menjadi bagian-bagian yang kecil itu rasanya kayak lebih nyaman aja gitu kan. Coba deh kamu gini, buat daftar tugas yang harus kamu kerjain, pilih satu tugas kecil dan kelarin dulu. Nanti kamu bakal ngerasa lebih semangat buat ngerjain tugas berikutnya karena kamu sudah memulai. Percaya deh, rasa puas setelah kelarin tugas itu luar biasa banget dan nggak ada lagi rasa cemas, stres karena deadline yang semakin dekat. Aku juga selalu ingat buat kasih hadiah kecil kepada diri sendiri setiap kali berhasil menyelesaikan sebuah tugas. Misalnya setelah kelarin sebuah tugas aku bisa nonton film ataupun main game sebentar. Ini bikin aku lebih termotivasi buat nggak menunda pekerjaan apapun itu. Aku yakin kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Bayang deh, kalau kamu mulai memperhatikan waktu istirahat, mengurangi distraksi, dan berhenti menunda pekerjaan, hidup kamu itu bisa berubah secara drastis. Kamu bakal ngerasa lebih segar dan juga penuh energi setiap hari. Rasa malas itu bakal perlahan hilang dan kamu bisa jadi lebih fokus sama tugas-tugas yang harus kamu selesaikan. Bayangkan, betapa puasnya kamu saat berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu dan dengan hasil yang lumayan maksimal. Itu tuh satisfying banget kan? Kamu juga bakal punya lebih banyak waktu buat hal-hal lain yang kamu suka tanpa perlu cemas tentang deadline yang ngejarin kamu. Semangat kamu buat belajar atau bekerja itu jadi meningkat dan hubungan kamu dengan orang-orang sekitar tuh makin lebih baik karena kamu nggak stres dan juga nggak terburu-buru. Hidup kamu bakal jadi lebih bahagia dan juga lebih produktif. Dan aku yakin kamu bakal ngerasa bangga sama diri kamu sendiri karena berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu juga pasti suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.